Tapi jangan lupa ada habaib di sampingnya lagi, di sisi yang lain ada yang tegas, saudara-saudara, yang tidak bisa disuap, nggak bisa dikasih amplop, nggak bisa dikasih duit, yang hak disampaikan hak, yang batil disampaikan batil. Siapa? Tidak diragukan lagi, yang menyatukan umat Islam pada aksi 411, 212 dan aksi-aksi yang lainnya, menuntut keadilan kepada penguasa untuk berbuat adil. Beliau adalah sosok imam besar Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilahi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'a alikal athhari ma'dini sirrikal asma' فهم سفن النجاة حمانا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونور قلوبنا سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاه يا عليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita agungkan segenap para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para pemuka-pemuka agama, wabil khusus Fadilatul Habib Al-Habib Abdul Aziz bin Jindan dan seluruh para habaib yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, yang kemudian yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita ta'zimi, yang baru saja menyampaikan tausiahnya, yakni Kiai Awid. Kita doakan seluruh para habaib kita, para kiai kita, para asatid kita, para ajengan kita, semoga mereka diberikan oleh Allah kesehatan ruhani dan jasmaninya, dimudahkan segala urusannya, dibarakahkan rezeki dan keluarganya, diistiqamahkan ibadah dan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, yakni segenap panitia penyelenggara acara Hipnas, acara daripada Milad Hipnas, dan wabil khusus Sahibul Hajah Kiai Sirajuddin Fakhrul Razi dan seluruh keluarga beliau. Kita doakan semoga beliau beserta seluruh keluarganya diberikan oleh Allah kemudahan, diberkahi rezekinya oleh Allah, disehatkan zahir batinnya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi Islam sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
saudara-saudara, pada malam yang mulia ini, pada malam yang penuh dengan keagungan ini, saya dan kalian duduk pada acara ini, saya dan kalian hadir pada acara ini semata-mata untuk mengagungkan Allah, semata-mata untuk bersama-sama zikrullah, ingat kepada Allah, ingat kepada tujuan apa diciptakannya manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kecuali untuk sujud, kecuali untuk taat kepada perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalian datang, saudara datang, hadirin datang pada malam yang mulia ini untuk zikrullah yang pertama-tama, untuk ingat kepada Allah. Sebab saudara-saudara, kunci ketenangan di alam dunia, sabar atau tidaknya kita menghadapi hidup, menghadapi problem di dalam kehidupan kita, manakala kalau kita ingat kepada Allah, kalau kita senantiasa bersama dengan Allah, kalau kita senantiasa dekat dengan Allah, sehingga Allah nyatakan di dalam Al-Quran, "Ala bizikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah, kata Allah, hanya dengan menyebut nama Allah, hanya dengan ingat kepada Allah, tatma'innul qulub, hati ini akan menjadi tenang, hati ini akan menjadi tentram. Sebesar apapun masalah anda, sekuat apapun ujian anda, manakala kalian bersama dengan Allah, manakala kalian selalu ingat kepada Allah, seluruh masalah akan kecil, seluruh cobaan akan mudah dilalui. Sebab kenapa? Karena kita bersama dengan Allah. Maka alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Saudara-saudara, kita masih diberikan lisan oleh Allah, diberikan kedua bibir oleh Allah untuk bisa bertasbih, untuk bisa berzikir, untuk bisa mengagungkan Allah, untuk bisa mensucikan Allah. Alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa, ini nikmat yang penuh dengan kemuliaan. Dan yang kedua, kita hadir pada malam yang mulia ini, pada acara yang penuh dengan keagungan ini. Ini acara, bukan acara yang megah, saudara-saudara. Tempatnya sederhana, keadaannya sederhana, tetapi tempat ini menjadi mulia, acara ini menjadi agung, acara ini menjadi sempurna di hadapan Allah. Sebab pada acara ini kita bersama-sama memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada lisan yang paling baik, tidak ada bibir yang paling baik, tidak ada waktu yang paling baik, tidak ada keadaan yang paling baik, tidak ada manusia yang paling baik selain daripada manusia yang menggunakan bibirnya, yang menggunakan waktunya, yang menggunakan keadaannya, yang menggunakan waktu daripada sisa-sisa umurnya untuk mengikuti, untuk bersolawat, untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam kehidupannya, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalian yang datang, Bu, Pak, di acara yang mulia ini bukan sekedar datang, tapi kalian pulang akan diberikan kemuliaan oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, dosa anda diampuni oleh Allah, derajat anda diangkat oleh Allah. Sebab kenapa? Karena anda duduk pada acara ini memuliakan kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, orang-orang yang duduk memuliakan Nabi Muhammad, orang-orang yang duduk mencintai Nabi Muhammad, orang-orang yang duduk berkumpul seperti anda semuanya ini, khususnya anak-anak muda, berkumpul untuk mencintai Nabi Muhammad, untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka tempat anda adalah tempat yang terbaik. Walaupun anda duduk di halaman seperti ini, duduknya anda, saudara-saudara, lebih baik ketimbang kursi seorang presiden sekalipun, saudara-saudara. Di dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan, saudara-saudara, dulu Al-Imam Syibli pernah bertamu atau bersilaturahmi kepada Imam Mujahid. Ini Imam Mujahid ketika bertemu dengan Imam Asyibli, saudara-saudara, berdiri Imam Mujahid, kemudian dipeluk dan dicium kening antara kedua matanya. Kemudian Imam Syibli bertanya, "Wahai Imam, kenapa anda perlakukan saya seperti ini, begitu istimewa?" Kemudian Imam Mujahid mengatakan,
Apa kata beliau? Suatu malam aku pernah bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam mimpiku aku melihat engkau wahai Asyibli, engkau datang, kemudian Nabi Muhammad memelukmu dan mencium kening di antara kedua matamu. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai paduka, wahai tuanku, kenapa engkau melakukan Asyibli sedemikian mulia bagimu di sisimu wahai Rasulullah? Kemudian apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Mujahid, Syibli ini adalah orang kekasihku. Syibli ini adalah di antara orang-orang yang aku cintai, sebab selepas daripada setiap melaksanakan solat yang wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tidak lepas lisannya untuk membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian dia membaca solawat kepadaku. Sebab bacaan itulah, sebab amalan itulah aku mencintai Asyibli di antara orang-orang yang lain. Saudara-saudara, Al-Imam Syibli mendapatkan kehormatan, mendapatkan keagungan di sisinya Nabi Muhammad bukan karena banyaknya ibadah saja, bukan banyak hanya membaca Al-Quran saja, tetapi beliau tidak pernah terlewatkan daripada waktunya, tidak pernah melalaikan daripada waktu-waktu daripada beliau, keadaan-keadaan beliau, kecuali Al-Imam Syibli ingat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, kamu yang datang pada malam yang mulia ini bersimpuh duduk di halaman ini bersama-sama memuji namanya Nabi Muhammad, mengagungkan namanya Nabi Muhammad, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka engkau adalah hamba-hamba pilihan Allah di antara hamba-hamba yang lain. Saudara-saudara, kalau kita membicarakan atau kita menjelaskan bagaimana keutamaan orang yang mencintai Nabi Muhammad, maka tidak akan pernah habis, saudara-saudara. Yang akan menjadi pembahasan kita, saudara-saudara, bagaimana kita ini bisa menjadikan Rasulullah hidup di dalam hati kita, saudara-saudara. Kenapa? Karena di akhir zaman ini telah banyak umat Islam, khususnya generasi muda kita, anak-anak muda kita, anak milenial kita, mereka meninggalkan Nabi Muhammad, mereka menjauhkan Nabi Muhammad, mereka meninggalkan Rasulullah. Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar ada di dalam dirinya Nabi Muhammad suri tauladan yang baik, akhlak yang baik, akhlak yang santun, akhlak yang budi pekertinya tidak diragukan lagi, saudara-saudara. Oleh karenanya, wahai umat Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya anak-anak muda, jadilah engkau para pemuda-pemudi Islam yang mengikuti baginda Nabi Muhammad. Jadilah engkau pemuda-pemudi Islam yang senantiasa mengikuti Rasulullah. Jadilah engkau para pemuda-pemudi Islam yang tidak terlepaskan daripada kebiasaanmu kecuali mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kita gak mungkin bisa mengikuti Nabi Muhammad ini secara sempurna. Gak ada yang bisa kejauhan Nabi Muhammad, saudara-saudara. Kamu tahu Al-Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dewilah, itu gelarnya Muqaddam Thani. Muqaddam Thani maksudnya beliau ini adalah Muqaddam yang nomor 2 setelah Al-Imam Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Siapa yang tidak kenal Al-Imam Faqihil Muqaddam? Beliau bernama Muhammad bin Ali Ba'alawi, Syekhus Syuyukh Syariah, gurunya orang-orang ahli syariat, Qudwatul Muhaqqiqin,
pedoman ahli hakikat, tajul a'immatil arifin, mahkota ahli ma'rifat. Saudara-saudara, Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah seorang wali besar. Beliau adalah Ustadzul A'zam, maha guru. Saudara-saudara, beliau Al-Imam Abdul Rahman As-Segaf, beliau itu mengkhatamkan Al-Quran 4 kali di waktu siang, 4 kali di waktu malam. Siapa yang bisa tiru? Saudara-saudara, Al-Imam Abdul Rahman As-Segaf la yanam, tidak pernah tidur. Saudara-saudara, salata wa salatina sana, 33 tahun. Al-Habib Abdul Rahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawelah tidak pernah tertidur 33 tahun. Ketika ditanya, saudara-saudara, wahai Habib, kenapa engkau tidak tidur? Wahai Habib, di masa jarak yang lama ini kenapa engkau tidak tidur? Bagaimana aku bisa tidur, kata Al-Habib Abdul Rahman As-Segaf, kalau aku miring ke kanan aku melihat surganya Allah, kalau aku miring ke kiri aku melihat nerakanya Allah, kalau aku melihat ke atas aku melihat arasy-Nya Allah. Begitu kehidupan mereka. Siapa yang bisa mengikuti Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir membaca surat Yasin, saudara-saudara, 1000 kali, saudara-saudara, sekali duduk? Siapa yang bisa niru beliau? Al-Habib daripada datuknya Habib Bahar, beliau itu 14 tahun tidak pernah menyandarkan punggungnya di salah satu benda apapun. Maksudnya apa? Enggak pernah tidur, saudara-saudara, 14 tahun. Kalau kita kan tidak, di majelis tidur, di masjid tidur, di acara tidur, khataman Quran tidur, Ramadan tidur, tarawih tidur, subuh apalagi. Itu kalau kita. Terus kita menghayal, ya Allah, jadikan saya seperti orang soleh. Mereka orang-orang soleh mujahadah, sungguh-sungguh berusaha. Jadi kita nggak mungkin bisa mengikuti mereka sepenuhnya, nggak mungkin. Jadi bagaimana, Beb? Fasa bimasa'au, ikuti mereka. Wasyrab ma'al-gum, kata Habib Ali Habsyi, ma'hum ala yahbab rabbak mithla ma'agad habahum. Ikuti orang soleh. Walaupun kita nggak sempurna ngikuti Nabi Muhammad, ngikuti orang soleh, ngikuti pendahulu-pendahulu kita, pelan-pelan, dikit-dikit, apa namanya, diraan bidirain, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, pelan-pelan, sehingganya Allah akan menjadikan engkau bagian daripada golongan-golongan mereka. Cintai orang soleh, saudara-saudara, sayangi orang soleh, agungkan orang soleh, cintai mereka. Terlebih lagi para ulama, para fuqaha, para solehin yang istiqamah di dalam menyampaikan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, dikatakan di dalam hadis, man nadhara ila wajhi alimin ibadah. Siapa orang yang memandang wajahnya ulama, yang memandang wajahnya orang alim, maka setiap pandangannya dihitung ibadah oleh Allah. Alhamdulillah, di tempat ini tadi yang menyampaikan adalah Kiai Awid, seorang ulama yang istiqamah. Kita doakan semoga beliau sehat panjang umur, saudara-saudara. Kemudian selain daripada ulama, di tempat ini juga ada para habaib, anak cucunya baginda Nabi besar Muhammad. Mereka, saudara-saudara, sebagai penerus yang pemegang daripada tongkat estafet perjuangan datuk-datuknya, sehingga para habaib, kami minta kepada anda semuanya ikuti Nabi Muhammad. Walaupun caranya berbeda, saudara-saudara. Banyak orang sekarang ini, oh kenapa Habib ini lembut, oh kenapa Habib ini tegas keras. Saudara, habaib itu bagaikan bilangan, saudara. 5 tambah 5 berapa? 5 tambah 5 berapa? 6 tambah 4 berapa? 9 tambah 1 berapa? 8 tambah 2 berapa? Ya begitu habaib. Bagaimana
Bagaimana cara pembagiannya? Hasilnya sama-sama duriyah Nabi Muhammad, sama-sama keturunan Rasulullah, cuman caranya yang beda. Ada yang lembut, adem, ayam, ngajarin umat Islam, ngajarin anggota majelisnya untuk takut kepada Allah, untuk membasahi daripada tempat sujudnya dengan air mata kepada Allah, takut kepada Allah, rindu kepada Nabi Muhammad. Itu jalur atau golongan habaib yang lembut, akhlak, adab, sopan santun, itu bagian mereka. Tapi jangan lupa ada habaib di sampingnya lagi, di sisi yang lain ada yang tegas, saudara-saudara, yang tidak bisa disuap, nggak bisa dikasih amplop, nggak bisa dikasih duit, yang hak disampaikan hak, yang batil disampaikan batil. Siapa? Tidak diragukan lagi, yang menyatukan umat Islam pada aksi 411, 212 dan aksi-aksi yang lainnya, menuntut keadilan kepada penguasa untuk berbuat adil. Beliau adalah sosok imam besar Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab, saudara-saudara. Tidak bisa dipungkiri. Ini orang-orang zaman sekarang, saudara-saudara, baru tahu ilmu sedikit, baru tahu kitab sedikit, oh berani fitnah habaib, oh berani caci maki ulama. Ingat kata ulama dalam kitab, ittaqu luhumal ulama fa innahu masmumah. Hati-hati dengan dagingnya ulama, karena daging ulama beracun. Maksudnya bagaimana, Bet? Apakah kita ini akan mati kalau kita ngomongin ulama? Bukan, saudara-saudara, hatinya yang mati. Kalau hati mati, Allah gambarkan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Kalau Allah sudah kunci hatinya, saudara, matanya Allah kunci, buta untuk melihat kebenaran, buta melihat ayat-ayat Allah, buta melihat orang-orang yang hebat, melihat orang-orang yang istiqamah. Engkau aniaya mereka, engkau caci maki mereka, engkau musuhi mereka, engkau omongi mereka, engkau usir daripada acara-acara mereka, engkau ganggu ketenangan keluarga mereka. Wallahi, demi Allah, orang yang seperti itu akan Allah hinakan dunia sampai akhirat, saudara-saudara. Ingat yang pernah ngomongin Habib Rizik, ingat yang suka menghina Habib Bahar. Kalau Anda tidak suka, cukup diam, saudara. Kenapa? Karena ibarat tali, saudara. Kamu tahu tali? Tali itu kalau panjang ke atas, digoyang di bagian bawah, itu sampai ke atas bergoyang, saudara-saudara. Maksudnya, Beb, kalau kamu ganggu cucunya, itu sampai ke kaki-kakinya, sampai kepada Nabi Muhammad merasakan apa yang dirasakan oleh anak cucunya. Oleh karena itu, kamu nggak bisa bantu daripada perjuangan Habib Rizik, minimal kamu doakan, saudara-saudara. Kamu bantu perjuangan mereka. Kamu lihat laskar-laskar ini, kamu lihat, mereka nggak digaji, mereka tidak bisa dibayar. Mereka kalau mau jalan pakai ongkos sendiri, pakai minyak sendiri, datang ngawal ulama. Kamu kira nyaman jadi mereka? Hujan turun, dikawal, dapat apa mereka? Dikasih duit? Tidak, saudara. Ini laskar-laskar ini. Terus kamu mau omongin, oh jangan ikut FPI, anarkis, jangan ikut FPI, brutal, intoleran. Sejak kapan FPI intoleran, saudara-saudara? Habib Rizik mendidik laskarnya, saudara-saudara, untuk menjadi mujahid. Ya Rab, tidakkah kau lihat foto-foto beliau yang sudah mulai menua? Janggut-janggutnya putih. Tidakkah kau lihat bagaimana beliau capeknya, susahnya untuk menjaga umat Islam? Tidak ridho Indonesia ini, saudara, dipimpin oleh orang yang tidak adil. Ya Rab, ya Rab, ahlikil zalimin bil zalimin, ya Rab. Hancurkan siapa saja yang zalim kepada anak cucu Rasulullah. Ya Rab, kau lihat beliau, saudara, kamu lihat, buka matanya, apa yang didapat oleh dalam perjuangan Habib Rizik? Apa? Dapat uang miliaran, triliunan. Ya Rab, lihat perjuangan Habib Bahar bin Smith. Beliau rela di penjara demi Anda semuanya, umat Islam. Capek, beliau capek.
keluar acara. Kadang satu hari 7 tempat, saudara. Untuk apa? Idkhalus surur, menyenangkan hati Anda yang mengundang. Tapi saat beliau di penjara, kamu diam. Nggak ada yang besok, nggak ada yang perhatian. Sampai makanya tidak diperhatikan. Kamu lihat beliau. Saya tidak marah, saudara. Saya mengingatkan bahwa kita harus mencintai ulama. Kalau kamu nggak bisa besok ke sana, doakan, ya Rab, jaga Habib Rizik dan Habib Bahar, ya Rab. Doakan saja. Habib saya nggak punya uang, doakan beliau, ya Rab, istiqamahkan beliau, sabarkan beliau, ya Rab. Kamu lihat laskar-laskarnya begini, ya Allah. Sedih Pak kalau kita lihat. Mereka tidak dibayar, mereka tidak digaji. Dan saya dimanapun saya ceramah dibilang saya ini anggota FPI. Tidak, wallahi tidak. Saya bukan FPI, saudara. Sehingga setiap ceramah saya seakan-akan disuruh, dikonsep oleh anggota FPI. Tidak, saya bukan anggota FPI. Tapi yang perlu Anda ingat, yang perlu Anda ketahui, wahai musuh-musuh agama, saya memang bukan daripada anggota FPI, tapi saya bersumpah demi Allah untuk mengikuti Habib Rizik. Saya siap mati, saya siap berjuang, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya saya paling sakit hati kalau ada laskar lembek, saudara. Habib Rizik masuk dalam tahanan, Habib Bahar masuk, terus laskar ciut, lemes, semangatnya kurang. Jangan. Mereka musuh-musuh agama akan tertawa melihat Anda seperti itu. Tidak. Tapi justru Anda tampakkan kepada mereka, kami umat Islam, Anda baik, saya akan lebih baik. Anda hormat kepada ulama, saya lebih hormat kepada Anda. Anda tidak mengacaukan negara, saya tidak akan mengacau Anda. Anda tidak menodai negara kami akan menghormati Anda. Tapi kalau kayak India itu yang telah menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Anda jangan tinggal diam, saudara-saudara. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita butuh untuk membela Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak butuh pembelaan kita, tapi kita yang butuh membela Nabi Muhammad. Tersakiti hati ini melihat Rasulullah dihinakan. Bukan cuma orang-orang India yang menghina, oknum-oknum mereka bukan. Ada oknum-oknum sebagian kita umat Islam mengaku daripada umatnya Nabi Muhammad, menghina Rasul, melecehkan Rasul. Kalau Anda tidak bergabung, kalau Anda tidak kompak, sampai kapan kita melihat ketidakadilan terus dipertontonkan, kemungkaran terus dipertontonkan, Al-Quran kita terus dihinakan. Beberapa waktu yang lalu viral di media sosial, orang-orang yang menginjak Al-Quran, saudara. Kenapa? Ada apa dengan umat ini, ya Allah? Sampai sebegitu mundurnya akhlak mereka. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya saudara-saudari saya ini yang muda-muda, dekatin ulama, datang sama ulama, belajar sama ulama, ikuti ulama yang istiqamah. Jangan ikut ulama-ulama yang melenceng, saudara. Sebab ulama itu ada dua, ada ulama yang istiqamah, ada ulama yang tahu warna duit, saudara-saudara. Ulama yang istiqamah, beliau walaupun dicaci, walaupun dimaki, walaupun dibilang anti toleransi, tapi beliau tidak sama seperti apa yang mereka ucapkan. Yang kedua, ada ulama yang bisa dibayar. Semakin besar yang dibayar, dia semakin banyak membela kebatilan. Dikatakan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq, as-saqitu anil haq syaitanu akhras. Diam terhadap kemungkaran, diam untuk menyampaikan kebenaran, kamu takut, kamu gak berani menyampaikan kebenaran, syaitanu akhras, setan yang bisu, saudara. Udah setan, bisu lagi. Setan, bisu. Jeleknya dua, satu jadi setan, kedua bisu. Itu siapa? Orang-orang yang tahu, oh ini nggak boleh, ini boleh, dia takut, makanya jadi setan bisu. Makanya ikuti ulama yang ikuti ulama yang ikuti ulama yang lurus. Siapa dia? Siapa dia?
Siap ikut ulama yang istiqomah? Takbir. Makanya anak-anak muda Sukabumi, udah kurangin nongkrong yang nggak jelas, nongkrong tepi jalan. Mending ente belajar, datang ke majelis. Betul apa nggak betul? Ngetrek motor, hah? Apalagi wal'iyadzubillah sampai kena narkoba. Jangan saudara, jangan sampai kenal. Belajar kepada ulama yang istiqamah, ngaji yang benar, datang ke saung-saung pondok, datang ke madrasah, belajar agar Anda tahu bagaimana pentingnya ukhuwah persatuan umat Islam, bagaimana pentingnya Anda mengenal agama. Kamu lihat saudara-saudari kita di luar sana, ha? Dulu Marsanda joget-joget di TikTok dibilang gila, saudara. Sekarang perempuan mana? Ada yang pakai cadar, ada yang pakai jilbab, ada yang separuh telanjang, joget-joget depan TikTok. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Anak siapa? Abnaul muslimin, anak orang Islam, saudara. Pakai kerudung, cantik, gelis, menawan, joget-joget di TikTok, saudara-saudara. Siapa yang mereka jadikan idola? Ya Rabb, siapa mereka ini? Apakah engkau tidak melihat bagaimana teladannya Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha? Wahai perempuan, kalau kamu ingin berada di barisan Sayyidah Fatimah, perbaiki daripada dirimu. Allah Subhanahu wa taala menginginkan Anda menjadi orang yang baik. Allah menginginkan Anda wahai wanita menjadi orang yang muslimah kafah, yang seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki mengikuti ajaran Islam. Kau lihat anak-anak muda zaman sekarang, Pak, Bu, miris hati kita melihat yang diidolakan orang kafir, yang diidolakan orang fasik, yang diidolakan orang yang tidak benar. Kau dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula anna Allah satara al-mar'ata bil haya lakanat la tusawi kaffan min turab. Andai kata Allah tidak memberikan sifat malu kepada wanita, maka dia harga dirinya tidak sama atau bahkan lebih rendah daripada debu yang berterbangan, saudara-saudara. Wanita ini mulia karena punya sifat, karena punya sifat. Perempuan dihormati karena punya sifat malu. Kalau udah hilang malunya, kalau udah hilang rasa malunya, begitu tuh. Kamu lihat joget-joget, pakai baju, terus pakai jilbab, bajunya ketat. Ada tidak yang begitu? Ada tidak yang begitu? Ada tidak yang begitu? Na'udzubillahi min. Makanya anak-anak muda Sukabumi, udah sekarang saatnya Anda berkumpul dengan ulama, ikuti para ulama, cintai para ulama, sebab Anda ini yang dikatakan oleh Habib Bahar sering di dalam ceramah-ceramah beliau mengatakan syubbanul yawm rijalul ghad, pemuda masa kini adalah harapan masa depan, saudara-saudara. Baik atau tidaknya bangsa, baik atau tidaknya negara, tergantung Anda semua wahai anak-anak muda. Kalau anak-anak mudanya baik, maka insya Allah bangsa ke depan, negara ke depan, agama ke depan akan menjadi agama yang baik. Orang-orang yang berada dalam agama, agamanya menjadi baik, bangsanya akan menjadi baik. Tapi kalau sudah anak-anak mudanya zaman sekarang mabuk, narkoba, dan lain sebagainya, main judi online, main slot, maka nanti anak mudanya akan Makanya kamu ini dengerin semua, kamu ini harapan bangsa. Yang muda-muda ini, kamu ini harapan bangsa. Kalau musuh agama sekarang ini yang disampaikan di dalam ceramah-ceramah ulama yang tegas, musuh-musuhnya kuat, apalagi di masa kamu nanti yang mendatang. Makanya saya wasiatkan kepada kamu di akhir ceramah saya ini. Oleh karena itu wahai anak-anak muda, saudara-saudaraku seiman dan seagama, dengarkan wasiat saya. Syubbanul yawm rijalul ghad, jadilah kalian pemuda-pemuda Islam di masa datang yang baik. Anda baik, agama akan baik. Anda baik, bangsa akan baik. Oleh karenanya Islam butuh kepada Anda
Anda, Islam butuh kepada Anda, negara butuh kepada Anda, bangsa butuh kepada Anda. Dan jikalau saudara-saudara, andai kata penghinaan terus-terusan terjadi, negara kita tercinta, penghinaan kepada ulama, penghinaan kepada habaib, penghinaan kepada Al-Quran, penghinaan kepada pondok pesantren, maka kalian pemuda-pemudi Islam yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Sukabumi, bersatulah engkau, cintai ulama, jaga ulama. Kalau pengkhianat bangsa, musuh ulama bersatu untuk menghina ulama, kalian pemuda Sukabumi lawan mereka sampai titik terakhir. Siap jaga ulama, siap jaga ulama, siap lindungi ulama. Kalau nanti dibunuh gimana? Berani atau enggak? Bila ulama dibunuh, bila ulama dihina, bila ulama dicaci maki, maju apa mundur? Kurang kencang, maju apa mundur? Maju apa mundur? Orang Sukabumi, pemuda-pemudi Islamnya, maju apa mundur? Siap bersatu, siap jaga pondok pesantren, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Al-Quran, siap bela habaib, siap bela kiai. Takbir, Allahu Akbar. Makanya anak-anak muda semangatnya harus kuat, jiwanya harus kuat, mentalnya harus mental baja. Habib Bahar itu jangan seperti mental kerupuk. Tahu kerupuk? Kena air peot, kena air lempeng beot. Jangan. Kita ini nggak diajarkan anarkis, betul? Kita tidak pernah diajarkan mencari musuh, betul? Tapi kalau musuh yang datang, maju apa mundur? Maju apa mundur? Kita nggak pernah diajarin untuk bikin onar, betul? Kita nggak diajarin untuk mencari daripada keributan, betul? Kita ini Islam rahmatan, rahmatan, lembut, ayem, adem, tebar senyum di mana-mana. Pengajiannya adem, cuma suaranya aja dikit agak menggelegar, betul? Betul? Ulama bukan provokasi, betul? Tapi kalau musuh yang datang nggak diundang gimana? Dilawan apa dibiarkan? Maju apa mundur? Maju apa mundur? Kurang kompak, maju apa mundur? Maju apa mundur? Takbir! Takbir! Oleh karena itu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak panjang lebar, intinya mari kita bersama-sama ini satukan ukhuwah Islamnya kita, persaudaraan kita diperkuat, diperkuat. Jangan pernah mau diadu domba, jangan mau dipecah belah, karena umat Islam ini umat yang Masya Allah paling banyak, nomor satu di Indonesia. Sehingganya orang-orang munafik, orang-orang kafir ingin memecah persatuan kita. Makanya kita harus jaga persatuan, jangan mudah diadu. Siap jaga persatuan, siap jaga persatuan, siap jaga persatuan. Takbir, takbir. Ayo angkat semua tangannya, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita doakan guru kita, imam besar kita Al-Habib Rizik, semoga diberikan oleh Allah kemudahan dalam segala urusannya, disehatkan zahir batinnya, diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah, diberkahi umurnya oleh Allah, dan semoga beliau cepat bebas, cepat keluar. Amin ya rabbal. Dan kita doakan guru kita bersama Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith, semoga beliau diberikan juga kemenangan dalam persidangannya, dimudahkan dalam persidangannya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم انصر حبيبنا محمد رزقي وحبيبنا بهار بن علي بن سمين من القوم الظالمين، من القوم الفاسقين، من القوم الفاجرين، من القوم المنافقين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين. اللهم يا الله انصر الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين يا أكرم الأكرمين. ندخل مع طه وآلي في صفوف الأولى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.